Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Hajah Husnul Musta'in. Yang terhormat ibu-ibu pengurus Dharma Wanita, yang terhormat ibu-ibu unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kabupaten Malang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan lantaran beliaulah kita bisa membedakan dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, di masa pandemi ini banyak terjadi perubahan dalam gaya hidup, karena nyaris setiap kegiatan dilakukan di rumah. Meskipun saat ini sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Contoh yang pertama, belajar dari rumah atau daring. Ini sangat membutuhkan kesabaran dan ketelatenan karena melibatkan orang tua. Kalau ibunya berprofesi sebagai guru sih tidak masalah, karena sudah terbiasa mendidik anak-anak di sekolah. Tapi kalau ibunya seperti saya, ibu rumah tangga biasa, maka akan menimbulkan banyak masalah jika tidak disertai dengan kesabaran dan ketelatenan. Adapun kendala yang dihadapi, banyak emak-emak yang malah bertengkar dengan anaknya. Mungkin karena emak-emak ini tidak paham dengan pelajaran anaknya. Kalau dulu orang tua tinggal mengantar anaknya ke sekolah, tapi sekarang setelah pandemi, orang tua ikut pusing mikirin pelajaran anaknya. Kendala yang kedua, anak-anak pasti bosan. Mungkin 20 menit awal masih konsentrasi, tapi 20 menit kemudian sudah hilang atau malah ketiduran. Kemudian yang ketiga, terkendala dengan kuota. Maka dari itu, pelajaran yang bisa kita petik di masa pandemi ini adalah pembelajaran tatap muka dengan guru itu lebih efektif daripada pembelajaran online. Dan selamanya profesi guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Maka dari itu, di masa pandemi ini, sebagai orang tua, kita harus ekstra bersabar dan lebih telaten. Kemudian yang kedua, yang bisa kita lakukan yakni dengan cara berkebun. Karena mampu mengurangi hormon stres yang berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh, saluran pencernaan, tekanan darah, bahkan gula dalam darah. Contoh, di masa pandemi ini saya mempunyai hobi baru, yakni menanam aneka bunga. Meskipun belum menghasilkan uang, tapi setidaknya dengan memandang bunga ini, hati saya menjadi lebih tenang dan pikiran saya menjadi lebih fresh. Yang paling penting, saya menanam daun pre. Karena kalau anak saya mau nyeplok telur, tinggal petik. Soalnya di masa pandemi ini, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau kita pergi ke pasar, kan sangat sulit untuk menjaga jarak. Jadi, kalau kita bisa menanam di rumah, kenapa harus pergi keluar rumah? Kemudian yang ketiga, yang bisa kita lakukan, tetap melayani suami dengan semaksimal mungkin. Contoh, pembelajaran saat ini dilakukan secara daring, tapi semua guru melaksanakan tugasnya setiap hari. Apalagi tempat tugas suami saya sangat jauh.
kurang lebih 48 kilometer sekali jalan. Kalau PP ya 100 kilometer kurang sedikit. Jadi kalau suami saya tiba di rumah, yang ada tinggal loyo dan capeknya. Sebagai seorang istri, saya harus siap siaga melayani kebutuhan beliau. Kalau beliau capek, ya saya pijitin. Kalau beliau inginnya pisang goreng, ya saya siapin. Tapi kalau beliau sukanya yang itu saja, ya saya tetap harus dengan senang hati melayani beliau. Yang penting, beliau tetap semangat menjalankan amanah sesuai dengan 5 nilai budaya kerja Kemenak, yakni bekerja sesuai integritas, profesionalitas, inovasi, keteladanan, dan tanggung jawab. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang yang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Harta tak akan dibawa mati, bersedekah berbanyak rizki, lapangnya hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.